ditanggung-nanggung, nanggung. Kalau nanggung-nanggung Pak sok namanya. Belajar silat Pak, kok nanggung-nanggung, ya iyalah. Baru Mas, baru kuda-kuda dasar, jalannya udah petetek, nanggung ilmunya Pak. Belajar ilmu agama nanggung-nanggung, ya ilah ilallah Muhammadur Rasulullah. Full, termasuk juga berbuat kebaikan harus full. Sehingga apa? Berbaliknya juga full, bahkan lebih. Yang kita berharap hanya kepada Allah kebalikan itu. Pengembalian kebaikan yang kita tebar ke alam semesta ini, kita hanya berharap hanya Allah yang mengembalikan kebaikan kita. Maka jangan nanggung-nanggung. Bagaimana supaya tidak nanggung-nanggung? Minimal ada 4 komponen supaya berbuat baik itu jangan tanggung, jangan tanggung-tanggung. Yang pertama apa komponennya? Yang pertama komponen keikhlasan. Ini Pak, ini utama ini. Bagaimana biar ikhlas? Bagaimana biar ikhlas? Al-ihsan itu bagaimana Allah memerintahkan al-ihsan? Komponen pertama manusia itu harus ikhlas, lepas, tidak menggantungkan apapun dengan hambanya atau kepada hambanya atau kepada makhluknya. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Insya Allah akan dikembalikan dengan yang sebaik-baik kembalian. Pertama, keikhlasan. Maka kalau sudah berbicara ikhlas Pak, tidak lagi berbicara tentang nominal uang. Atau kalau sudah berbicara ikhlas, tidak lagi berbicara tentang apa yang saya dapat. Tapi terkadang Pak, terkadang orang ikhlas itu memang sulit betul. Bahkan ikhlas kita menjadi lucuan Pak. Ya biarinlah. Atau orang ikhlas itu terkadang juga tidak dihargai. Tuh. Hati-hati ya Pak dengan orang ikhlas. Hati-hati dengan orang ikhlas. Karena apa? Karena kalau ada orang ikhlas lalu kita tidak mampu menghormati atau menghargai orang ikhlas, keikhlasan itu yang sampai kepada kita bukan malah keberkahan. Bukan malah keberkahan Pak. Bisa jadi yang sampai kepada kita adalah laknatnya Allah, murkanya Allah. Iya, guru ngaji Pak, guru ngajinya ikhlas banget, guru ngaji ikhlas banget. Anaknya di sekolahin biola Pak, anaknya sekolahin biola. Sekali pertemuannya gope, sekali pertemuan gope. Guru ngaji Pak, Masya Allah tabarakallah. Mentang-mentang guru ngaji itu mah ikhlas, tentengan doang udah tuh, gorengan. Iya, beras mah cuma 2 liter. Iya, gak apa-apa guru tuh ikhlas. Hati-hati dengan yang begini Pak. Betul, saya merasakan. Bukan hati-hati kita dapat, jangan-jangan ilmunya anak kita tidak barokah. Iyalah, ya saya Pak. Ini betul-betul buat saya dan buat kita semua. Hati-hati dengan orang ikhlas. Kita tidak mampu untuk meletakkan orang ikhlas pada tempatnya Pak, pada makomnya yang benar-benar mulia. Kita yang mendapatkan apa Pak? Kita akan mendapatkan murkanya Allah. Dengan salah satu bentuknya adalah ketidakberkahan daripada keikhlasan orang itu. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri. Lagi kalau ada guru anak kita Pak, ya kita harus pintar-pintar menempati. Kalaulah kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi guru kita atau guru anak kita, itu apa Pak? Minimal Pak kita doakan guru kita itu. Minimal itu, jangan sampai menghinakan. Udahlah ikhlas saja, nggak apa-apa nih mah, nggak dibayar nggak apa-apa. Hati-hati. Bisa jadi apa, ilmunya anak kita tidak barokah. Udah banyak contohnya. Itu doa-doa orang ikhlas itulah kita butuhkan.
Maka dengan doa orang ikhlas itu bisa jadi anak kita menjadi orang yang baik, Pak. Oh iya, iya. Nah, keikhlasan jangan dipermainkan. Itu poin pertama, keikhlasan. Poin kedua apa Bapak Ibu rahmati Allah? Nanti kita coba jabarkan lagi karena sudah agak siang ini. Yang kedua apa itu? Bagaimana ihsan itu bisa terlaksana? Yang kedua adalah muncul dari hati yang paling dalam. Kebaikan akan mudah dilaksanakan kalau itu adalah panggilan hati. Tanpa paksaan. Apalagi hanya ikutan. Itu pasti mudah. Itu pasti ringan. Dan itu pasti apa? Dan itu pasti hanya mengharapkan ridhonya Allah tanpa ada yang lain. Kok rasanya kok berat sekali saya melakukan kebaikan? Coba jangan-jangan hanya ikut-ikutan. Jangan-jangan karena manusia. Kok saya ikut kajian kok Ustaz itu kok berat banget saya ya. Atau saya ceramah di musola itu kok berat sekali saya. Ini merusak, hilangkan. Maka ihsan bisa terlaksana kalau apa? Kalau panggilan hati yang paling dalam penuh dengan kesadaran ini perintah Allah, maka sangat amat mudah. Masjid kotor, contoh masjid kotor. Kalau panggilan hati Pak langsung bersihin Pak. Mau dilihat orang, mau ada CCTV, nggak ada CCTV. Maka itu dengan ringan saja itu. Maka komponen kedua untuk menguatkan keikhlasan yaitu panggilan hati. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu saja untuk sementara karena sudah 5:30 lewat. Ini ada beberapa artis stasiun TV yang akan masih terus syutingnya Pak ya. Masih ada syuting lagi di tempat yang lain, maka saya tidak berpanjang kalam. Saya senang sekali dengan bab ini karena ini bab yang memang perlu kita kali Pak. Bahkan kalau saya bilang bab ihsan ini menjadi bentuk keimanan kita kepada Allah. Percuma kita beriman tanpa ihsan. Percuma kita beriman saja tanpa ihsan. Ihsan tadi amal soleh. Kebaikan-kebaikan yang kita tebar di mana-mana. Maka nanti poin ketiga, poin keempat ada lagi nanti ada penerapan dalam kehidupan. Besok insya Allah kita bahas. Ayo sama-sama kita membentuk diri kita kepada orang-orang yang berbuat terus kebaikan. Dengan satu moto tadi Pak, jangan bosan jadi orang baik. Barakallahu fikum.